Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Santosa. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Apakah itu teks? Tentu kalian sudah melihat teks ya. Teks adalah berupa rangkaian kata yang disusun secara bermakna untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan. Teks dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan tujuan, struktur, dan isi. Nah, berikut adalah beberapa jenis teks dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, jenis teks dalam bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya ada 5. Yang pertama, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu informasi dengan jelas dan ringkas. Contohnya, berita, artikel ilmiah, dan brosur. Jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya yang kedua adalah teks deskripsi. Nah, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan detail dan jelas. Contohnya, deskripsi wisata, deskripsi produk, dan deskripsi karakter. Nah, deskripsi wisata biasanya kita lihat di brosur-brosur tempat wisata, di mana di sana akan menjelaskan apa kelebihan dan perbedaan tempat wisata tertentu dengan tempat wisata lainnya. Deskripsi produk dan deskripsi produk ini biasanya dijelaskan apa keunggulan suatu produk dengan merek tertentu dibandingkan dengan produk yang merek lainnya. Dan yang terakhir adalah deskripsi karakter. Nah, dalam deskripsi karakter ini biasanya kita melihat bagaimana perilaku yang sering muncul pada suatu tokoh dalam drama, film, atau komik. Jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia berdasarkan tujuan yang ketiga adalah teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau sudut pandang penulis tentang suatu masalah. Contohnya, editorial, makalah, opini, dan debat. Di sini, Anda harus menyebutkan atau menjelaskan fakta-fakta yang terlibat dalam suatu masalah atau suatu ide yang kemudian harus dijelaskan dengan kejadian yang sebenarnya itu ada di mana atau bentuk barangnya seperti apa. Selanjutnya, jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia berdasarkan tujuan yang keempat adalah teks persuasi. Dalam teks persuasi ini, teks persuasi dituliskan bertujuan untuk membujuk pembaca untuk melakukan sebuah tindakan. Contohnya, iklan, pembaca diminta untuk membeli produk yang ada dalam iklan. Brosur promosi, pembaca diminta untuk membeli atau untuk mendaftarkan dirinya dalam brosur sesuai dengan promosi yang disampaikan. Teks persuasi pidato politik. Nah, dalam teks persuasi pidato politik tersebut, pembaca diminta untuk memilih salah satu calon dari orang yang berkecimpung dalam politik untuk memilih dia. Misalnya dalam pemilihan bupati yang akan datang. Jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia berdasarkan tujuan yang kelima adalah teks narasi.
Teks narasi bertujuan untuk menceritakan suatu kisah atau peristiwa. Contohnya, novel, cerpen, dan dongeng. Bahkan drama pun disebut dengan teks narasi, cuma drama harus dipentaskan. Jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia berdasarkan isi ada dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Contohnya, novel, cerpen, dan fabel. Dan termasuk drama juga. Teks berdasarkan isi yang kedua adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya berita, artikel ilmiah, biografi, dan buku mata pelajaran. Contoh teks eksposisi. Manfaat mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Mempelajari bahasa Inggris memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan peluang kerja. Contohnya, di era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Banyak perusahaan yang mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris bagi calon karyawannya. Manfaat mempelajari bahasa Inggris yang kedua adalah memudahkan komunikasi. Nah, bahasa Inggris memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara di dunia. Kemampuan ini sangat bermanfaat bagi kita yang ingin bepergian ke luar negeri atau bekerja di perusahaan internasional. Manfaat mempelajari bahasa Inggris yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan. Karena banyak sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang tersedia dalam bahasa Inggris. Dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat mengakses informasi dan ilmu pengetahuan tersebut dengan lebih mudah. Selanjutnya, memperkaya budaya. Bahasa Inggris dapat membantu kita memahami budaya negara-negara lain. Dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat mengenal berbagai budaya dan tradisi di dunia. Itu adalah salah satu contoh teks eksposisi mengenai manfaat mempelajari bahasa Inggris. Sekarang, contoh teks deskripsi. Kita akan mencoba menjabarkan deskripsi mengenai sebuah pantai di Bali, yaitu Pantai Kuta. Pantai Kuta terletak di selatan Pulau Bali, di negara Indonesia. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan air lautnya yang biru jernih. Ombak di Pantai Kuta cukup besar, sehingga cocok untuk berselancar. Nah, di sepanjang Pantai Kuta tersebut terdapat banyak warung makan, toko souvenir, dan tempat penyewaan peralatan pantai. Pengunjung Pantai Kuta dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, berjemur, bermain pasir, berselancar, dan menonton matahari terbenam atau menyaksikan matahari terbenam. Itu adalah salah satu contoh teks deskripsi. Sekarang teks argumentasi. Contoh teks argumentasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan yang sehat juga dapat membantu mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas manusia. Ada berbagai cara untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya,
tidak membakar sampah, dan tidak membuang limbah sembarangan. Kita juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan kegiatan gotong royong dan menanam pohon. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu adalah contoh teks argumentasi. Selanjutnya, teks persuasi. Nah, dalam teks persuasi ini biasanya kita lihat dalam iklan atau ketika ada pemilihan presiden ataupun pemilihan bupati atau ajakan untuk berbuat baik, ya. Contohnya teks persuasi. Mari kita jaga kebersihan lingkungan. Contoh teks persuasi yang kedua, lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, setelah kita mempelajari teks-teks tersebut, sekarang kita coba untuk menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Untuk menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan identitas topik. Contohnya, ketika kita membaca sebuah bacaan, kita cari tahu dulu banyak bicara atau banyak menuliskan tentang apakah teks tersebut, kemudian kita tulis tentang apakah teks tersebut. Contohnya, kucing adalah hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Mereka dikenal karena sifatnya yang mandiri dan manja. Kucing pandai merawat diri dan biasanya tidak membutuhkan banyak perhatian dari pemiliknya. Namun, kucing juga bisa menjadi hewan peliharaan yang penyayang dan suka berinteraksi dengan manusia. Nah, pada teks tersebut, kita dapat mengidentifikasi topik bahwa teks tersebut banyak berbicara atau menuliskan tentang kucing, ya. Yang pertama, pengertian kucing atau definisi kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Kucing populer, ya. Mereka dikenal karena sifatnya yang mandiri dan manja. Kucing mandiri dan manja. Kucing pandai merawat diri dan biasanya tidak membutuhkan banyak perhatian dari pemiliknya. Kucing tidak membutuhkan banyak perhatian dari pemiliknya. Namun kucing juga bisa menjadi hewan peliharaan yang penyayang dan suka berinteraksi dengan manusia. Kucing adalah hewan peliharaan yang penyayang dan suka berinteraksi dengan manusia. Jadi ide pokok paragraf ini adalah kucing adalah hewan peliharaan yang populer dengan sifat mandiri dan manja dan dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan manusia. Itu adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Jika kita analisis menggunakan topik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai paragraf deskripsi. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara detail dan hidup sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang digambarkan menurut tulisan tersebut. Nah, struktur teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Bagian awal yang berisi pengenalan objek
yang akan dideskripsikan. Nah, ini bisa berupa nama, ciri umum, atau asal-usul objek tersebut. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini adalah bagian yang berisi tentang penjelasan rinci tentang objek yang dideskripsikan oleh penulis menggunakan kata-kata yang tepat dan imajinatif untuk menciptakan gambaran yang jelas dan hidup. Dan yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Bagian akhir yang berisi tentang kesan atau tanggapan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki kata-kata konkret atau kata-kata yang menggunakan kata-kata yang jelas dan spesifik untuk menggambarkan suatu objek. Teks deskripsi memiliki bahasa yang figuratif, yaitu menggunakan berbagai macam gaya bahasa seperti simile atau perbandingan, metafora atau perumpamaan, personifikasi atau pemberian sifat manusia pada suatu benda, dan hiperbola atau berlebihan untuk membuat teks lebih menarik. Biasanya ada dalam sebuah puisi atau ketika menggambarkan suatu tempat yang indah atau objek yang indah. Contohnya, dahulu kala ketika memuji wanita itu selalu dengan kata-kata seperti ini. Wajahmu bagai rembulan. Dengan menyebutkan wajah seseorang wanita sebagai rembulan, berarti wajahnya cantik. Nah, itu pada zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Karena orang sudah banyak yang bisa menggunakan teropong, mereka tahu bagaimana wajah rembulan itu bentuknya seperti apa. Banyak bolong-bolong, banyak bopeng, dan banyak debu. Ketika ada yang menyebutkan wajahmu bagai rembulan, mungkin ada yang senang karena wajahnya cantik, atau ada yang sakit hati karena banyak bopeng-bopeng di wajahnya, banyak bolong-bolong dan berdebu. Jadi bisa ada dua pendapat ketika berpendapat mengenai wajah yang mirip rembulan. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi yang lain adalah menggunakan panca indera, yaitu dengan cara melibatkan panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba untuk menciptakan gambaran yang hidup. Contohnya, zaman dahulu kala ada 5 orang buta yang ingin mendeskripsikan gajah. Seorang buta tersebut ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang buntutnya, ada yang memegang telinganya, dan ada juga yang memegang perutnya. Nah, ketika mereka ditanya mengenai bagaimana bentuk gajah, ada yang menjelaskan bahwa gajah itu bentuknya seperti tambang yang besar, yang dapat dipeluk dan besarnya sebesar paha ketika orang tersebut memegang belalai gajah. Ketika orang tersebut ada yang memegang ekor gajah, maka dia berbicara seperti ini. Menurutku, gajah itu bentuknya seperti ular dan ada bulu sedikit di ujungnya dan bisa dijadikan cambuk, katanya. Terus bagi yang memegang kupingnya, dia berkata, menurutku gajah itu bentuknya seperti bunga kuping gajah
yang sangat lebar dan tipis, serta bisa bergerak-gerak ke sana kemari. Nah, itu adalah beberapa deskripsi tentang gajah yang diceritakan oleh beberapa orang buta. Pendapatnya berbeda-beda bergantung apa yang mereka pegang. Itu adalah salah satu contoh pendeskripsian menurut panca indera dengan menggunakan aspek peraba. Bisa menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain seperti kaki atau anggota tubuh yang lainnya, ya. Ciri-ciri teks deskripsi menurut sudut pandang contohnya adalah dapat menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, atau sudut pandang orang ketiga, atau dia, atau mereka. Contoh, aku adalah orang yang tampan. Karena aku berkumis, aku juga menyukai wanita. Itu salah satu contohnya. Mereka adalah orang-orang yang tampan atau cantik. Mereka orang-orang yang cantik karena mereka sangat enak dipandang. Mereka adalah orang-orang yang baik karena mereka suka memberikan rezeki kepada orang lain. Itu adalah salah satu contoh dari sudut pandang. Ya. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi sebenarnya bertujuan memberikan informasi untuk menyampaikan informasi tentang suatu objek secara detail dan jelas. Menarik perhatian, membangkitkan minat pembaca dengan menggunakan bahasa yang menarik dan imajinatif. Juga menimbulkan kesan, membentuk kesan tertentu pada pembaca terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh teks deskripsi. Deskripsi tentang orang. Orang itu memiliki rambut hitam legam yang selalu terurai bebas. Matanya yang bulat besar bagai butiran akik hitam memancarkan kehangatan. Senyumnya yang manis dapat mencairkan hati siapa saja. Contoh deskripsi tempat. Pantai Parangtritis adalah surga bagi para peselancar. Ombaknya yang besar dan gulungannya yang panjang sangat menantang. Pasir hitamnya yang luas membentang hingga ke horizon dihiasi oleh berbagai deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Ini adalah salah satu contoh deskripsi tempat tentang Pantai Parangtritis.